أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala hawla wala quwata illa billah. Alhamdulillah, masyarul muslimin jamaah Masjid Babus Salam yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah juga senantiasa mencurahkan segala nikmatnya kepada kita, hingga di kesempatan sore kali ini kembali kita bisa bertemu di masjid yang kita cintai ini dalam rangka kita bersama-sama membekali diri kita dengan ilmu yang bermanfaat, membekali dengan keimanan, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui majelis ilmu. Dan alhamdulillah, di kesempatan sore kali ini kita sudah berada di hari yang ke-20 dari bulan Ramadan, yang maknanya bahwasanya kita Ramadannya tinggal 10 hari lagi, tinggal sepertiga lagi. Nah, maka dari situ para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Ta'ala, sudah menjadi hal yang patut untuk kita perhatikan dan kita renungkan selama 20 hari kemarin. Kira-kira perbaikan apa yang sudah kita laksanakan, yang sudah kita dapatkan dalam diri kita? Apakah perbaikan ibadahnya, apakah perbaikan akhlaknya, ataukah perbaikan muamalahnya, ataupun yang lainnya? Maka kita perlu evaluasi, sudah sejauh mana kita bisa mendapatkan perbaikan-perbaikan itu dalam kita menjalani Ramadan ini. Dan khususnya lagi di sisa hari ini, 10 hari terakhir ini, maka ini adalah kesempatan yang sangat berharga buat kita semuanya untuk bisa mengisi hari-hari kita dengan amalan terbaik di bulan Ramadan, yang mana baginda kita Nabi Muhammad SAW, beliau itu biasa di akhir Ramadan itu mengisi akhir Ramadan dengan sebuah ibadah yang mana ibadah ini sangat beliau anjurkan gitu kan, yaitu ibadah iktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Nah, karena iktikaf akan mulai nanti, jadi waktunya iktikaf itu kan mulai malam ke-21. Jadi mulai nanti maghrib ini sudah masuk waktunya mulai iktikaf 10 hari terakhir Ramadan. Maka tentu menjadi hal yang sangat-sangat bagus bagi kita tatkala kita menjalankan apa yang disampaikan oleh Al-Imam Al-Bukhari, bahwasanya beliau menyatakan bahwasanya al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Ilmu dulu sebelum kita berucap dan sebelum kita berbuat. Nah, sebelum kita melaksanakan ibadah iktikaf, maka sangat baik bagi kita untuk kita belajar dulu ilmunya tentang iktikaf tersebut. Baiklah para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan kali ini kita mengambil faedah ilmu dari apa yang telah disampaikan oleh Syekh Samir bin Jamil Ar-Radi, dalam judul aslinya ada itu dalam kitab Ad-Du'a wal I'tikaf, tentang doa dan i'tikaf. Dan tentu kita dalam kali ini kita sampaikan secara ringkas saja, yang ini sudah ada terjemahannya diterbitkan oleh Pustaka Ibnu Katsir dengan judul I'tikaf menurut Sunnah yang Sahih. Dari kitab itu kita mengambil bagaimana hukum-hukum terkait dengan ibadah i'tikaf ini. Baiklah para jemaah, sebagai pengertian, sebagai mukadimah, bahwasanya beliau menjelaskan kata i'tikaf secara bahasa itu kan bermaknanya menetap pada sesuatu.
atau menghabiskan waktu untuk sesuatu. Ya, jadi itulah i'tikaf. Jadi kita menetap ya atau menghabiskan waktu, itu namanya i'tikaf secara bahasa. Adapun secara syariat, maka yang dimaksud dengan i'tikaf itu adalah menetapnya seorang muslim yang berakal dan baligh di dalam satu masjid dengan niat i'tikaf untuk waktu tertentu. Jadi ini ya ibadahnya kita menetap di masjid. Ya, kemudian bagi yang dilakukan bagi orang yang dia berakal dan baligh, ya baik laki-laki maupun perempuan, ya. Lalu kemudian tempatnya di masjid dan waktunya tertentu. Nah, ini adalah ibadah i'tikaf secara syariat. Nah, dalil-dalil yang menunjukkan tentang ibadah syariat ini ada banyak sekali dalam Al-Qur'an. Ya, Allah Subhanahu wa taala banyak menyebutkan bagaimana tentang ibadah i'tikaf itu. Tentu yang disebutkan dalam Al-Qur'an ini ya macam-macam i'tikaf. Apakah itu ada i'tikaf yang syar'i, ada juga i'tikaf yang syirik dan yang lainnya. Misalkan diantaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 137. Allah berfirman di sana, fa'atau ala qaumin ya'kufuna ala asnamil lahum. Ya, maka setelah mereka sampai kepada suatu kaum yang mereka itu beriktikaf menyembah berhala mereka. Ya. Jadi ini orang-orang zaman dahulu, ya orang jahiliyah, mereka juga suka iktikaf. Berdiam di tempat tertentu, di tempat depan berhalanya mereka. Dan sampai sekarang masih banyak ya orang iktikaf ya yang di luar syariat Islam. Ya mereka banyak menetap, apakah di gua, apakah di mana itu ya. Jadi itu iktikaf yang mereka lakukan. Mungkin dengan bahasa yang berbeda. Ya, mereka berdiam diri di sana ya, lalu kemudian ya mengharapkan apa yang mereka harapkan. Apakah mencari ya keberkahan, mencari kesaktian, mencari apa, itu mereka lakukan. Ya. Apakah itu di dalam gua, apakah di dalam hutan, apakah di atas gunung, ataukah di pinggir laut, ya ataukah juga di tengah kuburan, ya. Intinya kalau dia itu berdiam diri di sana, itu namanya i'tikaf. Baik, itu i'tikaf yang itu tidak syar'i ya. Lalu kemudian contoh yang lain Allah menyebutkan ya terkait dengan ucapannya Nabi Musa alaihissalam kepada Samiri. Jadi Nabi Musa menegur Samiri, "Wanzur ila ilahika alladzi dzulta alaihi akifa." Lihatlah Tuhanmu yang kamu tetap ya beriktikaf untuk menyembahnya. Jadi tetap menghadap berdiam kepada berhala yang dia buat, yaitu berhala berupa patung sapi ya. Samiri membuat patung sapi. Nah, ini Nabi Musa menegur kepada Samiri. Lalu juga tentang Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim ketika mendapati kaumnya, bapaknya dan juga kaumnya, mereka itu kan para penyembah berhala. Coba jadikan lihat. Ketika orang-orang yang menyembah berhala, menyembah patung gitu kan. Mereka itu kan ketika melaksanakan ibadah di sana kan mereka duduk mengelilinginya gitu kan. Kemudian memberikan sajian-sajian gitu kan. Kemudian berdoa-doa di sana. Nah, itulah namanya i'tikaf yang mereka lakukan. Sehingga Nabi Ibrahim ketika melihat seperti ini, beliau pun mengatakan, "Idz qala li abihi wa qaumihi ahdi tamasil allati antum laha akifun." Apa ini? Ya, ketika Nabi Ibrahim berkata kepada bapaknya dan kaumnya, "Mahdi tamasil, ini apa patung-patung ini?" gitu kan. Kenapa kalian i'tikaf beribadah kepada patung-patung ini? Ini yang dikatakan Nabi Ibrahim kepada bapaknya dan kepada kaumnya. Juga ya ketika orang Bani Israel ketika ditinggal Nabi Musa untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu Bani Israel ini ya ini dalam surat Toha ya 91, Bani Israel dititipkan kepada Nabi Harun ya. Nabi Harun disuruh mengawal mereka. Nah, tapi pada kenyataannya kemudian Bani Israel ini nggak mau nurut sama Nabi Harun. Mereka justru membuat patung yang mereka kemudian beriktikaf mengelilingi patung itu. Ya. Sehingga mereka ketika ditegur sama Nabi Harun agar tidak melakukan perbuatan itu, mereka mengatakan, qalu lan nabraha alaihi akifin hatta yarji ilaina Musa. Jadi mereka kami akan tetap ya, kami
Di sini kan lan nabroha alaihi akifin, ya, kami akan tetap beriktikaf kepada patung ini, kepada anak lembu yang dibuat itu, ya. Sampai kapan? Sampai Nabi Musa kembali kepada mereka. Padahal Nabi Harun sudah melarang, gitu kan. Tapi tetap aja mereka melakukan iktikaf kepada patung sapi itu. Ya. Nah, itu diantara contoh-contoh yang Allah sebutkan iktikaf di dalam Al-Quran. Nah, terus kalau contoh yang lain iktikaf yang syar'i misalkan, Allah juga menyebutkan dalam Al-Quran. Di antaranya misalkan ketika Allah Subhanahu wa taala itu memerintahkan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail untuk membangun Ka'bah. Ya. Nah, di sana kemudian Allah Subhanahu wa taala itu berfirman kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Ini an tahhira baitiya lit-thaifina wal 'akifina warruk'is sujud. Jadi, hendaklah kalian berdua itu mensucikan rumahku, rumahnya Allah, yaitu Ka'bah itu. Untuk siapa? Lit-thaifin, untuk orang-orang yang tawaf. Ya. Wal 'akifin, dan untuk orang-orang yang iktikaf di Masjidil Haram. Ya. Warruk'is sujud, dan orang-orang yang rukuk dan juga orang yang sujud. Nah, ini ya iktikaf yang syar'i ya di Masjidil Haram. Yang mudah-mudahan kita diberikan rezeki Allah Ta'ala untuk bisa ya iktikaf di Masjidil Haram, ya. Amin. Baik. Nah, termasuk juga ketika contoh iktikaf yang syar'i, Allah sebutkan juga dalam surat Al-Baqarah 187, ini juga terkait dengan ayat-ayat puasa ini, ya. Yang mana ketika di 187 ya terakhir dari ayat puasa itu, di sana dijelaskan tentang bagaimana ibadah iktikaf itu dijalankan. Termasuk di antara ketentuan iktikaf adalah larangan untuk ya menggauli istri, ya, sehingga Allah menyatakan wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Janganlah kalian mencampur istri-istri kalian sedangkan kalian itu sedang beriktikaf di masjid. Nah, ini termasuk di antara ya adab ataupun syarat yang kalau kita melakukan ibadah iktikaf. Nah, jadi itu tadi terkait dengan contoh ayat yang menjelaskan tentang iktikaf yang syar'i. Masih juga ada lagi ayat yang lainnya yang menjelaskan kepada kita tentang bagaimana kemudian Allah Subhanahu wa taala itu menjadikan Masjidil Haram, ya, Masjidil Haram, ya, tempat Ka'bah yang menjadi kiblat kita semuanya, itu menjadi tempat iktikaf. Allah menyatakan dalam surat Al-Hajj ayat 25, Allah berfirman di sana, wal masjidil haram alladzi ja'alnahu lin-nasi sawa'anil 'akifu fihi wal bad. Masjidil Haram yang telah kami jadikan untuk semua manusia, baik yang bermukim di situ ya maupun yang di padang pasir. Jadi yang tinggal atau yang menetap di sekitar Masjidil Haram maupun yang mereka itu tinggal di tempat yang jauh, ya, di lembah-lembah, di padang pasir itu yang kemudian mereka ya disebutkan oleh Allah Ta'ala bahwasanya ini salah satu ya fungsi di Masjidil Haram adalah tempat untuk kita beriktikaf. Tapi para jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi itu terkait dengan makna dari kata iktikaf. Nah, lalu terkait hukumnya bagaimana? Hukumnya iktikaf ini. Maka hukum asal daripada ibadah iktikaf, hukum asalnya itu adalah sunnah, ya. Sunnah. Hukum asalnya sunnah. Yang mana sebagaimana sudah kita jelaskan dari beberapa ayat tadi, dan juga nanti ada dalil-dalil dari sabda Nabi SAW dan juga nanti perbuatan para sahabat, ya, bagaimana mereka mengamalkan ibadah iktikaf ini. Nah, hukum asalnya tadi sudah gitu, ya. Nah, lalu kemudian iktikaf ini bisa hukumnya menjadi wajib. Kapan itu? Kalau dinazarkan. Jadi kalau ada orang bernazar, dia pengen iktikaf, maka ini hukumnya menjadi wajib. Wajib ini kenapa? Karena nazar, dinazarkan. Contoh misalkan ada orang yang dia itu berjanji, bernazar, ya Allah, kalau engkau misalkan berikan aku lulus lulus misalkan kerja jadi pegawai negeri misalkan seperti itu, maka saya akan beriktikaf selama 10 hari di bulan Ramadan. Ya, berarti itu nanti iktikaf 10 hari menjadi wajib.
Ya kalau dia misalkan tentukan sekali di Masjid Babu Salam gitu, jadi wajib di sini gitu kan kalau ditentukan dalam i'tikaf. Atau misalkan ada orang yang bernazar, dia mengatakan, ya Allah, kalau Engkau memudahkan aku untuk bisa umroh di bulan Ramadan, maka saya akan beriktikaf 10 hari di Masjidil Haram. Nah, maka ini i'tikafnya menjadi wajib karena nazar. Ya, ada nazar di sana. Ya, adapun kalau tidak dinazarkan, ya maka tetap ya hukum asalnya adalah sunnah. Dan sunnahnya ini menjadi muakkad, menjadi yang ditekankan atau sangat dianjurkan kapan? Yaitu ketika berada di bulan Ramadan, khususnya lagi di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kenapa kok ditekankan? Ya karena memang prakteknya Rasulullah, beliau beriktikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Jadi kita meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun selain itu, maka kembali kepada hukum asal, yaitu hukumnya adalah sunnah. Boleh dilaksanakan, ya kalau kita laksanakan ya berpahala, ya kalaupun tidak ya tidak berdosa. Ya itu kapan saja boleh dilaksanakan, dan nanti kita bahas ketentuan-ketentuannya bagaimana dengan waktu dan tempatnya. Baik. Nah, terkait dengan ibadah i'tikaf ini apakah ada dalil yang menunjukkan tentang keutamaan daripada i'tikaf tadi? Ya, kalau dilihat di dalam Al-Quran maupun dalam Sunnah, maka tidak ada dalil khusus yang menjelaskan tentang keutamaan daripada ibadah i'tikaf. Ada hadis tentang keutamaan i'tikaf, tetapi itu hadisnya adalah dhaif ya. Banyak hadis tapi dhaif, sehingga tidak perlu kita baca ya, karena hadisnya yang dhaif. Ya. Baik. Nah, terus bagaimana kok tidak ada keutamaannya? Apakah kemudian tetap disyariatkan? Iya, disyariatkan. Kenapa? Karena kita mengikuti baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau mengamalkan ibadah i'tikaf, ya kita juga mengamalkan ibadah i'tikaf, mengikuti baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Nah, contohnya mana yang menjelaskan kepada kita tentang bagaimana baginda Nabi SAW itu menjalankan ibadah i'tikaf? Maka ini ada beberapa hadis yang menjelaskan tentang bagaimana beliau i'tikaf di bulan Ramadan. Yang pertama, hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Ibunda Aisyah beliau mengatakan bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu melaksanakan ibadah i'tikaf pada 10 hari terakhir di bulan Ramadan hingga Allah mewafatkan beliau. Jadi selama beliau hidup, setiap akhir Ramadan beliau i'tikaf sampai beliau wafat. Dan setelah beliau wafat, kemudian aku melakukan i'tikaf ya setelah beliau, kata Ibunda Aisyah. Jadi Ibunda Aisyah mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah i'tikaf, maka kemudian setelah beliau wafat, maka Ibunda Aisyah juga i'tikaf. Ini hadis yang pertama. Ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim ya, hadis yang sahih tentu. Lalu kemudian yang kedua juga masih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Abu Dawud, Ibnu Majah, dan yang lainnya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya sahabat Abu Hurairah mengatakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu melaksanakan i'tikaf 10 hari terakhir setiap bulan Ramadan. Dan pada tahun beliau diwafatkan, maka beliau i'tikafnya itu selama 20 hari akhir. Ya, ini i'tikaf Nabi. Jadi tahun terakhir beliau hidup, maka i'tikafnya selama 20 hari. Ya, ini yang beliau lakukan dari riwayat Imam Bukhari. Ya. Lalu yang ketiga juga diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Tirmidzi dan yang lainnya dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau berkata, Nabi Muhammad SAW itu melaksanakan ibadah i'tikaf pada 10 akhir di bulan Ramadan. Dan beliau bersabda, taharrau lailatul qadri fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah oleh kalian Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Nah, inilah juga yang menjadi alasan kenapa kok beliau kemudian ya i'tikaf pada 10 akhir Ramadan. Karena di situ beliau menganjurkan kepada kita untuk mencari malam Lailatul Qadar. Dan tentunya para jemaah, kalau kita melihat kepada hadis ini bahwasanya
salah satu tujuan i'tikaf adalah mencari Lailatul Qadar. Kita semuanya tahu ya, Lailatul Qadar itu keutamanya apa? Ya, satu malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, maka itulah bahwasanya di antara hikmahnya kenapa Rasulullah itu terus beliau beriktikaf di 10 hari akhir Ramadan. Dan kita pun kalau meneladani beliau dengan harapan ini, kita mendapatkan malam Lailatul Qadar. Ya, kalau dihitung 1000 bulan itu kan ya sekitar 84 tahun ya para jemaah. Itu lama sekali ya, kita mungkin saat ibadah dalam satu malam, tapi nilainya lebih baik daripada ibadah 84 tahun, ya kan luar biasa ya. Nah, ini yang perlu kita cari, mengapa kemudian kita menjalankan ibadah i'tikaf. Lalu hadis yang keempat yang menjelaskan tentang bagaimana ibadah i'tikafnya Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, juga masih dari Bunda Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya beliau mengatakan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashr al-awakhir shadda mi'zarahu wa ahya lailatan wa aiqadha ahlahu. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila masuk 10 hari terakhir di bulan Ramadan, maka beliau itu mengencangkan ikat pinggangnya. Beliau ya menghidupkan malamnya dan beliau membangunkan istri-istrinya. Nah, artinya apa? Artinya beliau mengencangkan ikat pinggang ya, atau mengikatkan sarungnya itu, mengencangkan sarungnya itu, maksudnya bahwa beliau tidak mendatangi istri-istrinya di 10 akhir Ramadan. Ya. Kenapa? Ya fokus ibadah di masjid. Ibadahnya di masjid. Tadi kan sudah kita baca ayatnya kan? Wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Ya, jangan ya kalian mencampuri atau menggauli istri sedangkan kalian i'tikaf di masjid. Jadi waktunya i'tikaf beliau tidak mendatangi lagi istrinya. Lalu kemudian yang beliau lakukan adalah mengisi malam dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadahnya bebas, ya ibadah apa aja, apakah ibadah sholat, ya ibadah ngaji, baca Quran, ibadah ya zikir, berdoa, bebas ibadahnya. Tidak ada ibadah khusus dalam i'tikaf. Ya. Lalu kemudian beliau juga ternyata membangunkan istrinya dibangunkan untuk ibadah di malam-malam akhir Ramadan. Baik, ini hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim ya. Lalu kemudian hadis yang kelima yang menjelaskan tentang bagaimana ibadah i'tikaf Rasulullah SAW juga masih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dan juga yang lainnya dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW itu melaksanakan ibadah i'tikaf pada 10 hari pertama di bulan Ramadan. Ini di awal-awal ya, awal-awal beliau hijrah ke Madinah. Kemudian beliau beriktikaf pada 10 hari pertengahan di bulan Ramadan di suatu kemah yang berasal dari negara Turki yang berwarna hijau. Lalu kemudian beliau menyingkap pintu hijau tersebut dan kemudian mengeluarkan kepalanya dari dalam. Kemudian beliau bersabda kepada orang-orang, "Inni i'takaftu al-ashr al-awwal iltamis hadhihi lailah, thumma i'takaftu al-ashr al-awsat, thumma utitu faqila li innaha fil ashr al-awakhir, faman ahabba minkum an ya'takifa fal ya'takif." Nah, ini anjuran dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sungguh aku telah melaksanakan i'tikaf pada 10 hari pertama untuk mencari malam Lailatul Qadar. Kemudian aku melaksanakan i'tikaf pada 10 malam yang tengah. Lalu kemudian aku didatangi seseorang yang mengatakan kepadaku bahwasanya Lailatul Qadar itu ada pada 10 malam yang terakhir. Maka barang siapa di antara kalian yang ingin melaksanakan i'tikaf, maka adalah ia lakukan. Maka kemudian ya para sahabat pada saat itu pun juga banyak yang melaksanakan i'tikaf bersama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itulah bahwasanya Nabi ya kenapa kemudian ya senantiasa berada di 10 hari terakhir, karena memang diberitahu bahwasanya Lailatul Qadar itu ada di 10 hari yang terakhir. Baik. Nah, dari sini menjadi jelas ya bagi kita bahwasanya baginda Nabi itu beliau menjalankan ibadah i'tikaf. Dan beliau menganjurkan kepada ya keluarganya, kepada para sahabatnya untuk menjalankan ibadah i'tikaf. Dan kalaupun kita ya ingin menjalankan sunnah ini, maka tentu ini kita juga akan mendapatkan pahala menghidupkan sunnahnya Nabi Muhammad SAW.
Ya, ini tentu sebuah kemuliaan yang terlebih lagi pada masa sekarang ini, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan taufik atau kemudahan kepada kita untuk bisa itikaf, maka tentu ini luar biasa. Kenapa? Karena kebanyakan ya kalau orang sekarang sudah tidak banyak yang tidak peduli dengan ibadah itikaf. Kebanyakan kemana kalau 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini? Ya, ke mall, ke pasar, gitu kan? Ya, ini kebanyakan manusia sekarang seperti itu, sibuk dengan ya belanja dan segala macamnya, sehingga mereka tidak perhatian lagi dengan ibadah itikaf. Maka tentunya kalau kita bisa mengisi ya ibadah dengan di saat orang-orang itu sudah banyak tidak perhatian, maka itu menambah keutamaan lagi, keutamaan ibadah ya di saat kita menjalankan ibadah pada saat manusia lalai dari ibadah tersebut. Baik. Para jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pembahasan berikutnya yaitu terkait dengan syarat-syarat i'tikaf. Ya. Para ulama dalam ulama al-fikih tentunya, mereka menyebutkan ada beberapa syarat agar i'tikaf kita itu menjadi sah. Di antara syarat tersebut yang pertama adalah dia harus orang Islam. Orang Islam, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, Allah berfirman, "Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir wa aqama sholata wa ata zakata wa lam yakhsha illallah." Surat At-Taubah ayat 18. Sesungguhnya hanyalah orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang yang mereka itu beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, serta mereka itu menegakkan sholat dan mereka itu menunaikan zakat dan mereka tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Ya, ini yang menunjukkan bahwasanya man amanah, berarti orang beriman. Jadi dia harus berislam, percaya dulu bahwasanya dia orang Islam. Terus bagaimana kalau kemudian ada ya orang non Islam gitu kan, terus melihat temannya Islam, ngapain kok malam-malam di masjid, nginep di masjid gitu kan? Ya kita lagi ibadah itikaf, boleh ikut nggak? Ya boleh aja ikut, tapi tidak dihitung sebagai itikaf gitu kan? Ya tidak dihitung sebagai itikaf karena dia bukan orang Islam. Ya bukan kemudian karena syaratnya itikaf ini harus Islam maka non Muslim nggak boleh ikut itikaf, ya, tidak demikian ya. Mungkin barangkali dia pengen tahu ibadah Islam itu kayak gimana, gitu kan? Mungkin dia di sana dapat ketenangan, dia dapat hidayah, kan kita harapkan seperti itu. Ya. Jadi meskipun dia tidak sah ya, kalau melaksanakan ibadah itikaf ya tetap aja ya, tidak perlu kita usir ya kalau misalkan dia ingin ikut gitu ya. Baik. Jadi ini syarat yang pertama adalah dia orang Islam. Lalu yang kedua, ya, syarat itikaf ini adalah orang yang dia berakal, bukan orang yang gila. Karena kalau orang yang gila, dia tidak dibebani syariat, rufiatil aklam. Ya, jadi pena diangkat salah satu dari orang yang gila, yang orang hilang akal. Ya, maka yang disyaratkan di sini harus orang yang berakal. Lalu kemudian yang ketiga, termasuk juga syaratnya adalah yang mumayyiz. Mumayiznya apa? Mumayyiz itu adalah orang yang bisa membedakan mana yang boleh, mana yang tidak, mana yang baik, mana yang tidak baik. Nah, ini namanya mumayyiz. Ya, jadi kalau itikaf dilaksanakan anak kecil yang belum mumayyiz, ya dia itikaf ya ikut-ikut aja, berarti tidak dihitung sebagai itikaf yang sah. Ya. Dan ini juga nanti kaitannya juga terkait dengan kenapa ada syarat seperti ini. Ini kan nanti ya, terkait dengan kalau misalkan ada orang yang menjalankan itikaf wajib, yang nazar tadi, ya, maka itu harus memperhatikan betul dengan syarat seperti ini. Karena kalau tidak dipenuhi syaratnya, maka belum dihitung sah, harus mengulangi lagi pada kesempatan berikutnya. Gitu. Baik. Nah, jadi ini ya. Jadi ini syaratnya di antara yang ketiga bahwasanya dia harus mumayyiz ya, bisa membedakan yang mana yang boleh dan mana yang tidak boleh dalam sebuah ibadah. Terus yang keempat, syarat itikaf juga harus orang yang suci ya, orang yang suci. Tentunya suci dari hadas dan dari najis ya. Ya, saat mulai itikaf dalam keadaan suci.
Sehingga tidak sah kalau kita mulai itikaf dalam keadaan tidak suci. Apakah masih junub, belum sempat mandi, lalu kemudian niat berangkat ke masjid untuk itikaf, tidak sah. Ya. Atau juga masih haid atau habis melahirkan masih nifas, gitu kan? Lalu waktu 10 hari terakhir ke masjid untuk itikaf, ya tidak sah. Ya, tidak sah. Jadi harus suci dulu. Dan yang kelima, syaratnya dia harus memiliki niat, ya, niat untuk beritikaf sebagaimana yang sangat jelas dalam hadis Bukhari Muslim, innamal a'malu bin niat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Jadi sesungguhnya setiap amal itu tergantung dengan niatnya, dan sesungguhnya bahwasanya setiap amalan itu tergantung dengan apa yang dia niatkan. Baik, jadi ini 5 syarat yang ditetapkan para ulama terkait dengan sahnya atau syarat sahnya untuk menjalankan ibadah i'tikaf. Lalu kemudian yang menjadi pembahasan berikutnya adalah di manakah kita boleh i'tikaf. Yang masyhur di kalangan para ulama itu ada 4 pendapat. Ada 4 pendapat. Yang pertama, bahwasanya i'tikaf boleh dilaksanakan di semua masjid berdasarkan keumuman ayat tadi, wa antum aqifuna fil masajid, di semua masjid. Ini pendapat dari ya Imam Malik, Imam Syafi'i ya, dan yang lainnya. Lalu yang kedua, i'tikaf ini hanya boleh dilaksanakan di masjid-masjid yang di dalamnya ada sholat wajib 5 waktu dan dilaksanakan secara berjamaah. Ya, supaya yang jamaah laki-laki ya tidak perlu kemudian, kalau jamaah laki-laki kan wajib untuk berjamaah kan, yang laki-laki kan, ya maka kemudian dia tidak perlu mencari masjid lain untuk ya pindah ketika adzan. Harus, kalau misalkan dia di sebuah masjid yang nggak ada sholat jamaahnya, maka ketika adzan kan dia harus pindah masjid. Nah, karena maksud daripada i'tikaf adalah berdiam di situ, maka carilah masjid yang ada jamaahnya. Nah, ini pendapat yang kedua. Ini pendapat Imam Ahmad dan juga pendapat Abu Hanifah. Ya. Lalu kemudian yang ketiga, i'tikaf ini hanya boleh dilaksanakan di masjid-masjid yang ada sholat Jumatnya. Supaya apa ya? Supaya nanti ketika waktunya sholat Jumat dia nggak perlu keluar masjid, gitu kan? Nah, ya terkadang. Tapi pendapat ini juga kadang jadi muskilah bagi wanita, gitu kan. Di saat masjidnya kecil, jamaah-jamaahnya banyak, ketika waktunya i'tikaf, jamaah wanita diusir dulu, disuruh keluar dulu, gitu kan. Nah, ini juga kurang bagus ya. Jadi mungkin bagi jamaah wanita ya tidak disarankan seperti ini untuk i'tikaf ya, tidak di masjid yang ada sholat Jumatnya. Ya, untuk laki-laki ya dianjurkan mengambil ini masjid yang ada sholat Jumatannya, sehingga tidak perlu pindah masjid untuk Jumatan. Ini dalam mazhab Syafi'i dan Hambali. Bahwasanya ini adalah sunnah ya, supaya orang yang i'tikaf tidak keluar untuk Jumatan. Lalu kemudian pendapat yang keempat, bahwasanya i'tikaf ini hanya boleh dilaksanakan di 3 masjid saja, yang mana ini disebutkan sebagai masjid yang diperbolehkan kita untuk mengikat bekal menempuh perjalanan ke sana, yaitu Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ya, ala kulli hal para jamaah, itu pendapat-pendapat yang disampaikan oleh para ulama. Ya, tentunya dalam hal ini ya kita tentu bisa mengambil salah satu di pendapat itu untuk kita melaksanakan ibadah i'tikaf. Yang tentunya yang tidak diperkenankan ya kalau misalkan i'tikaf itu dilaksanakan di musola di dalam rumah, yaitu bukan dihitung sebagai tempat masjid ya. Jadi hanya musola di dalam rumah itu dihitung seperti kamar biasa gitu ya. Tapi kalau misalkan itu sudah dikhususkan ya menjadi ada musola sendiri di depan rumah terpisah, itu ya boleh i'tikaf di situ. Ya khususnya mungkin bagi perempuan ya, kalau perempuan kan tidak harus berjamaah dan tidak harus ke Jumatan kan ya, jadi di tempat-tempat seperti itu boleh. Namun laki-laki ya kalau bisa mengikuti pendapat ulama yang mereka mensyaratkan ada masjid yang ada sholat jamaahnya dan ada sholat Jumatnya, supaya tidak perlu pindah masjid. Baik. Nah, itu terkait dengan tempat di mana kita beriktikaf. Jadi kalau di masjid kita ini ya bisa ya berarti beriktikaf ya, insya Allah ya. Ya, tapi alhamdulillah, dan di sini juga masya Allah disiapkan fasilitas ya untuk iktikaf. Ada bantal, ada selimut gitu ya, masya Allah. Ini nyaman lah kita.
Ya silakan mungkin bagi para pemirsa ataupun para jamaah yang ingin ikut i'tikaf ya bisa datang ke Masjid Babus Salam sini. Nah, baik. Lalu kemudian pembahasan berikutnya terkait dengan dalil-dalil yang menunjukkan di mana tempat i'tikaf tadi. Yang pertama tadi sudah kita sebutkan ya, firman Allah Ta'ala, wala tubashiruhunna wa antum aqifuna fil masajid. Jangan kalian campuri istri-istri kalian ya, sedangkan kalian beriktikaf di masjid-masjid. Nah, ini umum, berarti ini berlaku pada semua masjid. Ya. Baik. Lalu hadis yang lain, hadis dari Juwaibir. Ya. Dia meriwayatkan dari sahabat Hudzaifah bin Yaman dari Nabi Muhammad SAW. Ya. Di sana Nabi bersabda bahwasanya kullu masjidin lahu muadzinun wa imamun fal i'tikafi yasluh. Setiap masjid yang dia itu ada muadzinnya dan ada imamnya, ya di sini berarti imam tetap, muadzin tetap gitu ya, maka itu i'tikaf di dalamnya itu menjadi sah, boleh i'tikaf di dalamnya. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Daruqutni. Dan Imam Nawawi mengatakan bahwasanya Juwaibir itu perawi yang dhaif. Ya, perawi yang dhaif menurut kesepakatan para ahli hadis, sehingga hadis ini tidak bisa dijadikan hujjah. Baik. Lalu kemudian hadis yang lainnya dijelaskan dari sahabat Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu anhu. Beliau mendatangi sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Lalu berkata, ya, tidakkah Anda merasa heran melihat orang-orang yang melaksanakan i'tikaf antara rumahmu dan rumah Abu Musa al-Asy'ari? Ya, maka kemudian Abdullah bin Mas'ud berkata, ya mungkin mereka yang benar dan Anda yang salah. Ya. Maka kemudian Hudzaifah berkata, aku tidak peduli apakah aku beriktikaf di tempat tersebut atau di pasar kalian. Yang jelas bahwasanya i'tikaf itu hanya boleh dilakukan di 3 masjid. Ya, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Ini menurut pendapat sahabat Hudzaifah bin Yaman ya. Maka kemudian beliau merasa heran ketika ada orang i'tikaf di masjid yang lain gitu, selain daripada 3 masjid itu. Nah, baik. Nah, ini diantara riwayat yang menjelaskan tentang tempat i'tikaf ya. Lalu yang menjadi kesimpulannya bagaimana? Maka yang menjadi kesimpulan bagi kita untuk menjalankan i'tikaf ya tentu ya i'tikaf ini boleh ya dilaksanakan di masjid manapun gitu ya. Baik itu yang masjid besar maupun yang mushola itu boleh i'tikaf di sana. Kecuali yang tadi di dalam rumah ya, tidak dianjurkan di situ. Ya. Karena kalau mushola di dalam rumah itu dihitung seperti kamar biasa, tidak seperti mushola yang dikhususkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan tentunya bagi laki-laki yang disunahkan di masjid jami yang ada jumatannya ya, supaya tidak perlu keluar-keluar lagi untuk menjalankan ibadah sholat Jumat. Nah setelah waktu i'tikaf, setelah pembahasan tentang tempat i'tikaf, maka sekarang kita membahas tentang waktu i'tikaf. Kapan waktunya kita menjalankan i'tikaf? Nah, para ahli fikih, ulama ahli fikih, mereka memiliki 3 pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan bahwasanya i'tikaf boleh dilaksanakan dalam waktu yang singkat, baik itu siang maupun malam. Ini pendapat yang pertama. Dan ini adalah pendapat jumhur ulama, mayoritas ulama berpendapat demikian. Jadi i'tikaf boleh waktunya pendek. Ya, sebentar aja boleh. Tidak harus lama gitu kan. Termasuk diantaranya Imam Syafi'i, Imam Ahmad ya. Kemudian Imam Dawud dan yang lainnya, dan juga termasuk dari Abu Hanifah dan yang lainnya, bahwasanya i'tikaf itu ya tadi i'tikaf sunnah itu waktunya boleh singkat. Nah, itu pendapat yang pertama. Pendapat yang kedua, bahwasanya waktu i'tikaf itu ya minimal sehari semalam. Sudah maghrib? Hah? Sudah ya?
Taib, ya kalau sudah masuk waktu maghrib, ya berarti kita mungkin cukupkan dulu. Kita pembahasan masih di waktu itikaf ya. Dan insya Allah mungkin nanti kita sambung setelah tarawih insya Allah ya. Jadi untuk dan juga mungkin bagi jamaah yang itikaf di malam nanti supaya juga nanti bisa mengikuti terkait dengan apa yang sudah kita sampaikan. Baik para jamaah, karena sudah waktunya maghrib, nanti kita cukupkan dulu untuk kesempatan kali ini. Kita akan untuk buka puasa dan kita niatkan untuk mulai itikaf ya di malam hari ini, mulai malam 21. Dan tentunya ini nanti insya Allah ya, mudah-mudahan di tahun ini kita mendapatkan keberkahan malam Lailatul Qadar dan menjadikan kebaikan untuk kita semuanya. Amin. Kita akhiri, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah para jamaah itikaf yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya di malam hari ini Allah Ta'ala memberikan nikmat kepada kita untuk kita bisa memulai ibadah yang besar, yaitu ibadah itikaf di bulan Ramadan kali ini. Tepatnya kita sekarang ada di malam ke-21 atau malam pertama dari 10 malam yang terakhir. Maka tentu kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah semoga senantiasa memberikan kemudahan kepada kita untuk mengisi ya hari-hari ini dengan ibadah sehingga pahala yang kita dapatkan dilipatkan dengan Allah Subhanahu wa taala, khususnya di ya 10 malam atau 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan apa yang sudah kita sampaikan tadi sebelum berbuka terkait dengan persiapan kita untuk menghadapi ibadah itikaf ini. Maka sudah tadi kita sampaikan terkait dengan beberapa hal terkait dengan itikaf, dan terakhir tadi kita sampai kepada pembahasan tentang kapan waktu itikaf itu dilaksanakan atau berapa lama kita bisa melaksanakan itikaf. Maka para ulama di sana terbagi menjadi beberapa pendapat, di antaranya paling masyhur yang pertama bahwasanya itikaf ini boleh dilaksanakan dalam waktu yang singkat, tidak harus waktu yang lama. Yang ini menjadi pendapat jumhur ulama, yang termasuk Imam Syafi'i, Imam Ahmad dan yang lainnya. Lalu kemudian pendapat yang kedua menjelaskan bahwasanya waktu itikaf itu paling minimal itu adalah sehari semalam, 24 jam. Ya, ini termasuk di antara pendapat Imam Abu Hanifah dan juga pendapat Imam Malik. Ya. Lalu kemudian yang ketiga, pendapat yang ketiga bahwasanya itikaf itu bisa dilaksanakan dan dikatakan sah meskipun hanya sekedar melintas di masjid. Jadi ini di antara pendapat yang disampaikan oleh para ulama. Nah, apa yang menjadi dasar dari para ulama untuk menetapkan kesimpulan tersebut? Ya, ada banyak dalil. Di antaranya misalkan yang diriwayatkan oleh yang pertama ya dari Atha, dari Ya'la, dari Umayyah radhiyallahu anhu. Beliau berkata bahwasanya aku pernah berdiam di masjid selama beberapa saat. Nah, beberapa saat ini ya dalam waktu dulu ya digunakan ya beberapa waktu lah, tidak sampai ya kalau sekarang kan saat itu kan jam gitu ya. Ya kalau dulu itu ya beberapa waktu ya. Beberapa waktu ya menurut perhitungan waktu itu. Dan hal itu tidak aku lakukan kecuali hanya untuk melakukan iktikaf. Jadi iktikafnya hanya sebentar saja. Nah, lalu kemudian dalil yang kedua, apa yang dilakukan oleh sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang mana beliau itu pernah punya nazar untuk melaksanakan iktikaf di Masjidil Haram selama 1 hari. Nah, karena ini nazar berarti harus ditunaikan. Ya,
Maka kemudian Nabi SAW pun memerintahkan kepada sahabat Umar untuk menjalankan nazarnya, yaitu itikaf selama 1 hari di Masjidil Haram. Lalu kemudian dalil yang ketiga, bahwasanya ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang wa antum aakifuna fil masajid, dan kalian sedang beritikaf di masjid, ya maka di sini tidak ada penyebutan waktu secara pasti gitu kan, sehingga waktunya bebas kapan saja untuk kita melaksanakan itikaf. Dan demikian juga Rasulullah SAW tidak pernah memberikan batasan dalam hadis-hadis beliau tentang waktu itikaf itu minimal berapa, tidak ada batasan dari beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, tetapi yang menjadi perhatian bahwasanya ternyata beliau Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika menjalankan ibadah itikaf itu tidak pernah kurang dari 10 hari. Ya, 10 hari terakhir. Tadi kan sudah kita jelaskan bagaimana beliau itikaf 10 hari pertama, 10 hari pertengahan, kemudian 10 hari terakhir, dan tahun terakhir berapa hari? 20 hari kan itu. Itu itikaf beliau Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menjalankan itikaf itu kecuali hanya di bulan Ramadan saja. Kecuali 1 kali pernah ketika Ramadan beliau tidak bisa itikaf, akhirnya diganti di 10 hari pertama di bulan Syawal. Nah, ini yang dalil-dalil menunjukkan hal demikian. Maka dari sini bisa kita fahami bahwasanya ya itikaf itu memang boleh dilakukan ya untuk jangka waktu tertentu, baik itu singkat, sedang maupun lama, boleh gitu kan, sesuai dengan niatannya. Taib. Nah, dari sini juga bisa kita pahami bahwasanya tidak benar ya anggapan ketika ada orang yang menganggap bahwasanya kalau tidak itikafnya 10 hari berarti nggak sah. Ya, kalau memang dia itu sudah punya nazar bahwasanya dia nazarnya akan itikaf 10 hari, ya maka kalau kurang dari itu mungkin 9 hari, 8 hari ya nggak sah. Harus diulang lagi kan gitu, karena nazarnya 10 hari kan gitu ya. Tapi kalau memang itu hanya itikaf sunnah gitu kan, yang tidak ada nazar di sana, ya maka itikaf selama sehari, sejam, atau mungkin setengah hari, ya itu, atau semalam, ya itu tidak ada masalah. Jadi sah-sah saja gitu ya. Ya karena memang ada anggapan bahwasanya kalau nggak 10 hari itu nggak dihitung itikaf, nggak dianggap itikaf, ya, bukan seperti itu. Ya kalau ada yang menyatakan, dalilnya kan Rasulullah itikafnya paling minimum 10 hari kan gitu kan. Ya, nyatanya Rasulullah membolehkan sahabat Umar itikaf cuma 1 hari kan gitu kan. Dan Rasulullah tidak mengatakan tidak sah. Ya, ini 1 hari sahabat Umar itikaf kan gitu kan. Dan kalau kita misalkan mau mengambil bahwasanya prakteknya Rasulullah adalah 10 hari, ya justru kalau kita mau mengambil prakteknya Rasulullah, justru kita ambil yang terakhir sebelum beliau wafat. Berapa hari? 20 hari kalau mau mengikuti sunnahnya Rasulullah kan gitu kan. Kan paling akhir yang dipakai kan gitu ya. Ya. Jadi nah itulah bahwasanya ini dalam pengambilan pemahaman terhadap dalil ya. Jadi tidak kemudian difahami bahwasanya kalau kurang dari 10 hari itu tidak dikatakan itikaf, ya tidak seperti itu ya. Dan ya mohon maaf, sehingga ketika memang ya sebenarnya kejadian juga ada yang bertanya itu kan, protes lah, semacam protes gitu ketika di Masjidil Haram ya, ikut rombongan umroh itikaf, kemudian ternyata waktu itikafnya nggak sampai 10 hari di Masjidil Haram. 1 harinya masih di Madinah, berangkatnya masih hari ke-21 misalnya. Nah ini kan nggak dapat 10 harinya di Masjidil Haram kan. Ada yang protes, loh gimana saya kan nggak bisa itikaf. Tidak seperti itu juga kan gitu ya. Bahwasanya kalau memang itu wajib, ya harus diusahakan bagaimana caranya supaya travel mengusahakan tetap bisa itikaf. Ya kalau memang nazar bahwasanya dia akan itikaf 10 hari di Masjidil Haram gitu, ya maka harus ditunaikan itu kan. Ya kalau memang tidak ditunaikan ya berarti harus mengulang lagi tahun berikutnya gitu ya, karena itu wajib gitu ya. Tapi kalau memang sunnah ya tidak harus seperti itu ya, kurang pun dari 10 hari tidak masalah gitu. Dan bisa dipahami ya di sini ya, insyaallah untuk waktunya. Nah lalu kemudian yang berikutnya yang menjadi pembahasan bahwasanya apa sih rukun daripada iktikaf itu. Nah kalau kita mengenal sholat itu kan ada rukunnya gitu ya. Ya, puasa ada rukunnya. Nah, kalau itikaf ini rukunnya apa gitu. Nah, ini rukun ini ya memang tidak ada dalil yang jelas dari Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan apa saja sih rukun-rukun itikaf itu. Ya.
Yang pasti bahwasanya ya ibadah i'tikaf itu ya kita berdiam di masjid gitu. Berdiam di masjid untuk waktu tertentu ya dengan maksud untuk kita beriktikaf. Sehingga tidak ada ya hal-hal khusus yang dilakukan untuk menjalankan i'tikaf tersebut. Adapun syarat sudah kita jelaskan tadi ya, ada 5 syarat yang harus dipenuhi agar i'tikafnya sah ya. Nah, terus pertanyaan berikutnya, apakah ketika mau i'tikaf itu harus puasa dulu? Siangnya harus puasa, malamnya i'tikaf. Apakah harus seperti itu? Ya tentunya kalau mengambil pendapat yang tadi ya bahwasanya i'tikaf itu boleh sebentar saja, ya tidak harus puasa gitu ya. Atau bahkan ya kalau misalkan ada pendapat ulama yang menyatakan bahwasanya i'tikaf itu harus puasa, berarti i'tikafnya siang hari, nggak boleh malam, malam kan nggak boleh puasa gitu. Ya intinya dalam hal ini para ulama ya terbagi dalam beberapa pendapat ya. Di antaranya ada yang berpendapat bahwasanya puasa itu bukan syarat sahnya i'tikaf ya, karena puasa dan i'tikaf itu ya ibadah yang berbeda ya, bukan satu kesatuan. Ini termasuk di antara yang berpendapat seperti ini ya, sahabat Ali bin Abi Thalib, sahabat Abdullah bin Mas'ud, dan sahabat Abdullah bin Abbas gitu ya, bahwasanya itu tidak ada kaitannya. Adapun sebagian ulama ya mereka berpendapat bahwasanya ya puasa itu termasuk syaratnya i'tikaf. Jadi nggak boleh i'tikaf kalau nggak puasa gitu. Nah ini ya disebutkan termasuk diantaranya misalkan dari pendapatnya Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Nah, dari perbedaan ini ya tentu ada masing-masing punya dalil ya. Nah, yang menjadi kesimpulannya bagaimana? Apakah memang puasa itu adalah syarat i'tikaf ataukah tidak? Ya maka para ulama menyimpulkan ya dari banyak dalil ya bahwasanya kalau puasa itu memang hukum asalnya tidak ada kaitannya dengan i'tikaf. Jadi ibadah yang terpisah. Tapi ketika misalkan seorang itu yang mau i'tikaf dan dia mensyaratkan bahwasanya puasanya i'tikafnya harus dengan puasa, ya makanya puasa itu harus dikerjakan. Apalagi misalkan dia bernazar gitu ya. Nazar mau i'tikaf dan puasa, ya udah dikerjakan semuanya gitu ya. Karena itu menjadi wajib gitu ya. Nah ini kira-kira terkait dengan pembahasan apakah puasa itu bagian dari i'tikaf atau tidak. Nah kemudian pembahasan berikutnya para jamaah, bagaimana kalau kita keluar dari tempat i'tikaf? Jadi misalkan kita i'tikaf di masjid ini. Nah terus keluar dari tempat ini apakah membatalkan i'tikaf ataukah tidak gitu kan? Nah ini juga ada perbedaan pendapat, namanya fikih ya. Fikih itu banyak beda pendapat ya. Nah para ulama ada yang mengatakan namanya i'tikaf itu kan tadi menetap gitu ya. Berarti kalau dia keluar berarti batal kan gitu. Nah lalu kemudian ada yang para ulama yang menjelaskan ya lebih merinci, ada sebab-sebab yang memang dibolehkan keluar dari tempat i'tikaf. Nah keluar yang disepakati boleh dan tidak membatalkan i'tikaf yaitu diantaranya yang pertama adalah membuang hajat. Karena mungkin membuang hajat di masjid kan, harus keluar dari masjid ya. Apakah itu hajat kecil, hajat besar, harus keluar dari masjid ya. Ya biaya buang air kecil, buang air besar ya. Kemudian ya ketika ya misalnya membuang kotoran atau yang lainnya, itu kan harus keluar, tidak boleh di masjid ya. Nah ini kondisi yang pertama yang sepakat boleh keluar masjid dan tidak membatalkan i'tikafnya. Terus termasuk juga diantaranya adalah ketika misalkan batal dan tempat wudhunya di luar masjid ya, di dalam masjid nggak ada tempat wudhu, kan harus keluar untuk wudhu kan gitu ya. Ini termasuk yang tidak membatalkan i'tikaf ya. Tapi kalau misalkan wudhunya nggak batal ya, cuma karena pengen seger-segeran saja gitu kan, atau memperbarui wudhu, nah ini tidak diperbolehkan ya, karena tidak ada perlunya. Nah, kalau ada perlunya, yaitu yang tadi yang batal harus wudhu lagi. Lalu kemudian yang kedua yang diperbolehkan juga selama i'tikaf dan itu tidak membatalkan i'tikaf adalah ketika
kita butuh untuk makan. Ya, makan kan kebutuhan kita ya, apakah buka puasa ataukah sahur gitu kan. Sementara tidak boleh dilaksanakan di dalam masjid karena mengotori masjid gitu kan. Ya, boleh keluar dari tempat itikafnya. Ya, untuk makan. Apalagi kalau zaman dulu, ya kalau sekarang kan ya alhamdulillah enak ya, kalau di masjid sudah ada panitianya yang menyediakan sahur dan buka gitu. Sehingga keluar pun paling hanya di teras gitu, tidak jauh-jauh dari masjid. Kalau zaman dulu ya pulang, ya makan di rumah kan gitu. Ya, karena nggak ada yang menyiapkan. Baik. Lalu kemudian di antara juga yang ketiga, hal yang dibolehkan juga keluar saat itikaf adalah ketika mengantarkan istri, ya, ketika ada perlu untuk ke rumah, ya, maka ini boleh karena ini ya pernah dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, di antara dalilnya ya bahwasanya Nabi SAW ketika itikaf itu kan seperti ini, misalkan rumah beliau kan ada di samping masjid persis kan, sehingga beliau dari jendela masjid itu mendongakkan kepalanya keluar gitu, lalu dari sebelah sana istrinya dari kamarnya menyisir rambut beliau. Ya, itu boleh seperti itu. Itu dilakukan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Terus kemudian dari yang lainnya itu tadi yang disampaikan oleh Bunda Aisyah ya dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Riwayat yang lainnya yang dijelaskan oleh Imam Bukhari dan Muslim juga dari Ibunda Sofiyah, ya, Ibunda Sofiyah. Jadi pernah pada suatu malam Ibunda Sofiyah ini mendatangi masjid untuk menjenguk Nabi SAW yang sedang itikaf. Malam-malam pada waktu itu kan gelap, tidak ada lampu gitu ya. Maka kemudian saat sampai di pintu masjid, lalu ada dua orang sahabat Ansor yang kebetulan lewat gitu. Nah, lalu kemudian mereka terlihat kayak tergesa-gesa gitu kan, jalannya kayak tergesa-gesa. Maka kemudian Nabi SAW memanggil mereka, tunggu sebentar gitu kan. Ini adalah Sofiyah binti Huyai. Maksudnya beliau mengenalkan bahwa ini adalah istri beliau. Nah, maka orang berdua tadi ketika ditegur Rasulullah mengatakan subhanallah. Maksudnya tidak mungkinlah mereka berprasangka buruk kepada Rasulullah itu. Tapi kemudian Nabi SAW mengingatkan kepada mereka, ya subhanallah, inna syaitana yajri minal insani majrad dam. Jadi sungguhnya setan itu mengalir dalam tubuh manusia itu seperti mengalirnya darah. Ya. Wa inni khasyitu an yaghdhifa fi qulubikum syai'an au syarran. Jadi saya khawatir kalau kalian itu punya pikiran yang enggak gitu ya, atau pikiran yang buruk tentang kejadian itu. Ya karena malam-malam kan itu ada perempuan, laki perempuan berduaan itu kan, siapa kan waktu itu kan gelap kan, tidak kelihatan. Terus kemudian yang perempuannya pakai baju rapat, tidak kelihatan siapa kan gitu kan. Nah khawatirnya ini yang muncul prasangka-prasangka yang tidak benar. Nah itu diantara keluar yang disepakati, sehingga tadi Nabi SAW kemudian mengantarkan pulang istrinya, ya, dan itu tidak membatalkan itikafnya. Taib. Nah lalu kemudian ada yang masih diperselisihkan, boleh ataukah tidak? Ya diantaranya sebagian ulama ada yang membolehkan, sebagian lain tidak membolehkan. Untuk hal apa ini? Misalkan untuk menjenguk orang sakit, atau juga ketika mengantar jenazah, atau juga menyolatkan jenazah. Ya, ini sebagian ulama ada yang membolehkan, ada yang tidak. Taib, kita tidak baca rincian pendapat ulama ya, panjang. Ya, intinya bahwasanya di sana ada perbedaan pendapat seperti itu. Nah, tentunya bagaimana sebaiknya? Ya, sebaiknya kalau kita pengen ini ya, di dalam kondisi itikaf seperti itu, ya sebaiknya bahwasanya kita benar-benar memperhatikan kalau memang kita berniat itikaf, apalagi sampai itikafnya wajib gitu ya, harus diperhatikan betul, jangan sampai kemudian sudah capek-capek ternyata kita 10 hari mendiam di masjid ternyata batal gitu kan. Nah ini kan rugi gitu, harus mengulang lagi kan gitu. Nah maka harus diperhatikan, harus diperhatikan terhadap perkara-perkara yang dibolehkan keluar saat itikaf. Maka yang pertama ketika saat darurat ya, seperti tadi ya, hal-hal yang tidak boleh dilakukan di masjid ya, maka ini boleh, sepakat boleh ya, ini boleh.
Lalu kemudian yang kedua, ketika itu melaksanakan satu kewajiban, yang mana ini kalau dengan pertimbangan bahwasanya untuk itikaf ataukah keluar, ya dalam ini harus dilihat ya, dilihat dulu. Ketika mengenai sesuatu yang wajib, ya dilihat apakah itu misalkan yang wajib itu apa sih? Yang wajib misalkan kayak tadi, ada orang sakit dijenguk, ada jenazah yang meninggal kan perlu disolati gitu kan. Nah, itu apakah boleh seperti itu kan gitu kan. Nah, di situ ada perbedaan pendapat. Keluarnya orang yang itikaf dari masjid karena ia menganggap ringan suatu perkara yang memang ada keluasan dalam syariat dan masalah pilihan, tetapi ia memilih perkara yang sulit dan rumit. Seperti misalkan itikaf di masjid, di dalamnya tidak ada sholat Jumat. Nah, ini kan menjadi masalah gitu kan. Saat sholat Jumat bagaimana? Berarti dia harus pergi kan gitu. Nah, maka ini seharusnya dihindari aja yang seperti ini ya. Lalu kemudian kalau dia itikafnya itu itikaf yang wajib karena nazar gitu ya, kalau misalkan dia menghitungnya 10 hari, ya harus dihitung benar 10 hari waktunya dari maghrib tadi. Misalkan dari maghrib itu dihitung hari pertama start gitu kan. Nah, sampai kemudian nanti terakhirnya adalah ketika ya masuk maghrib malam ke-11 gitu ya. Itu namanya 10 hari dalam itikafnya. Nah, terus kalau misalkan dia memiliki kewajiban yang fardu ain tidak bisa diwakilkan kepada yang lain, ya maka dia boleh keluar ya untuk meninggalkan itikafnya ya. Karena tidak bisa diwakilkan. Kalau masih bisa diwakilkan untuk fardu kifayah gitu ya, maka itu ya sebaiknya yang lain saja ya, cukup selama dia sudah mencukupi, tidak wajib lagi untuk mengerjakan hal tersebut. Terus bagaimana kalau misalkan ada orang itikaf, lalu kemudian saat itikaf dia dipaksa keluar, diusir, atau diseret, ditangkap gitu, misalkan bagaimana kalau seperti itu? Atau mungkin terjadi bencana alam, mesinnya kena gempa, roboh gitu. Padahal dia niatnya itikaf, gimana kalau seperti itu? Ya, maka kalau mau dia seperti ini, dalam kondisi yang seperti itu, maka dia boleh pindah masjid, boleh ke tempat yang memungkinkan untuk dilaksanakan. Ya. Taib. Jadi Allah Ta'ala, jadi itu ya tadi beberapa hal terkait dengan tadi bolehnya keluar saat itikaf. Nah, lalu pembahasan berikutnya terkait dengan itikaf yang wajib, yaitu nazar tadi ya. Ya sudah kita singgung bahwasanya nazar itu memang harus ditunaikan sebagaimana nazarnya ya. Jadi kalau nazarnya misalkan itikafnya sehari, ya udah laksanakan sehari. Misalkan ditetapkan nazarnya misalkan di Masjidil Haram, ya udah ditetapkan di Masjidil Haram. Ya sesuai dengan yang dinazarkan. Ya, dan itu ya menjadi wajib hukumnya. Kalau belum terlaksana atau di tengah menjalankan itikaf terjadi hal yang membatalkan itikaf tadi, ya wajib diulang lagi. Ya. Baik. Itu kalau nazar, maka nazar itu berat ya. Nanti itu ada hutang harus ditunaikan, harus dibayar. Ya. Terus gimana kalau misalkan niatnya nazarnya itu nazar itikaf sunnah? Gimana ya? Jadi dia bernazar kalau misalkan dia berhasil, dia akan menjalankan itikaf sunnah, bukan itikaf wajib. Ya kalau misalkan dia itikaf sunnah, ya karena memang ini sudah dari awal dibilangi sunnah gitu kan, ya tetap hukumnya menjadi sunnah ya. Hukumnya menjadi sunnah. Jadi ya jalankan saja itikafnya sesuai dengan ya sunnah, tidak kalaupun batal ya tidak ada ini risiko, tetap dilanjutkan saja ya. Taib, wallahu ta'ala alam. Ini terkait dengan beberapa pembahasan tentang masalah iktikaf. Terus apa yang dilakukan saat kita iktikaf? Nah, tentu bahwasanya saat iktikaf ini tujuannya kita adalah sebagaimana baginda Nabi SAW menganjurkan agar kita mencari Lailatul Qadar. Nah, berarti yang kita lakukan adalah amalan-amalan yang bisa
memudahkan kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Di antaranya apa? Ya, di antaranya ya termasuk amalan yang dianjurkan dan kalau bisa ya harus dilaksanakannya supaya kita tidak terlewat gitu ya. Di malam-malam 10 hari yang terakhir ini minimal milih salah satu dari 3 amalan ini. Yang pertama, sholat subuh berjamaah di masjid. Kenapa kok sholat subuh berjamaah di masjid? Kata Nabi SAW, beliau bersabda bahwasanya man sholal isya fi jama'atin faka'annama qoma nisfal lail. Wa man sholat subha fi jama'atin faka'annama sholat lailah kullah. Siapa yang dia sholat isya berjamaah di masjid, ya maka seakan-akan dia telah sholat separuh malam. Dan siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seakan dia telah sholat sepanjang malam. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi kan kita pengen nih malam ini, misalkan malam Qadar kita dapat keutamaan pahalanya. Gimana supaya dapat bahwasanya kita terhitung sholat terus sepanjang malam ini? Yaitu kerjakan sholat subuh berjamaah di masjid. Ya. Maka ini cuma ringan 2 rakaat aja terhitung sholat sepanjang malam. Ya. Makanya sampai sahabat Umar pun ya mengatakan bahwasanya saya nggak suka kalau ada orang sepanjang dia banyak sholat malamnya tapi kemudian nggak ikut sholat subuh, karena rugi kan gitu kan. Ya. Jadi hitungannya itu kalau sholat sepanjang malam itu berarti dihitung sholat dari maghrib sampai subuh, dihitung sholat terus gitu. Nah, ini kalau bisa diwakili dengan 2 rakaat sholat subuh. Lalu kemudian yang kedua, dan ini sebagaimana kita laksanakan ya, setiap malamnya yaitu di malam Ramadan. Apa itu? Yaitu mengerjakan ibadah sholat tarawih berjamaah sampai imamnya selesai. Ya, sampai imamnya selesai. Yang mana dulu di masa Rasulullah SAW itu kan beliau pernah sholat tarawih di masjid. Lalu kemudian para sahabat itu mengikuti, kan gitu. Semakin malam semakin banyak sahabat yang ikut. Disampaikan sahabat Abu Dzar bahwasanya ketika Ramadan tinggal 7 hari lagi, Rasulullah SAW itu mengimami sholat sampai 1/3 malam yang awal. Jadi lewat 1/3 malam yang awal karena lama sholatnya gitu. Lalu kemudian besoknya beliau tidak keluar, tidak ngimami lagi. Ya. Lalu kemudian besoknya lagi beliau ngimamin lagi sampai separuh malam. Jadi dari Isya sampai pertengahan malam. Lalu kemudian beliau berkata kepada para sahabatnya, sahabat berkata kepada Rasulullah. Jadi inilah luar biasa sahabatnya. Nabi sudah mengimami dari Isya sampai separuh malam. Sahabat masih nanya. Nanyanya ya, wahai Rasulullah, sekiranya Anda menambah lagi buat kami sholatnya. Jadi masih kurang, separuh malam masih kurang. Maka kata Nabi SAW apa? Beliau menyatakan, ini termasuk rahmatnya beliau kepada kita ya. Beliau menyatakan bahwasanya man qama ma'al imam hatta yang sharifa kutiba lahu qiyam lailah. Barang siapa yang sholat tarawih itu bersama imam sampai imamnya selesai, maka ditulis bagi dia sholat sepanjang malam. Ya, jadi ini termasuk keutamaannya kalau kita tarawih bersama imam sampai imamnya selesai. Nah, ini juga menjadi hal yang patut diperhatikan karena terkadang sebagian kaum muslimin ketika tarawih bersama imam, imamnya witir. Sementara dia ingin mengamalkan hadis bahwasanya ij'alu akhiralaikum witra. Jadikan akhir malam kalian witir. Jadi pengennya witirnya di akhir malam. Lalu kemudian ketika imamnya witir, dianya pulang. Rugi sebenarnya, karena nggak dapat keutamaan ini, keutamaan sholat sepanjang malam. Terus bagaimana solusinya? Ya solusinya kalau misalkan dia ikut sampai imamnya selesai, witir bersama imam, tidak ada masalah. Dia sudah dapat keutamaan. Nanti kalau di akhir malam mau nambah aja tanpa witir, karena witirnya cuma 1 kali dalam 1 malam. La witranya fi lailah, tidak ada witir tidak ada 2 kali witir dalam satu malam. Ya. Nah, terus kemudian ada yang berpendapat, witirnya dibatalkan.
Gimana caranya? Jadi kalau misalkan tadi ada yang bersama imam nih sampai witir selesai, lalu kemudian malamnya bangun, pengen nambah sholat lagi, kan gitu kan? Karena tadi sudah witir gitu kan, akhirnya witir kan harus di akhir gitu kan, pendapatnya seperti itu. Akhirnya kemudian, nah ini harus dibatalkan dulu. Akhirnya apa? Witir dulu 1 rakaat, membatalkan witir yang tadi sebelum tidur gitu kan. Lalu kemudian habis itu sholat, diakhiri lagi dengan witir. Jadi dalam semalam 3 kali witir. Ya tidak harus seperti itu ya, tidak harus seperti itu. Nah kalau misalkan tadi cukup 1 kali witir bersama imam, kalau setelahnya mau nambah saja, tanpa witir, genap aja gitu ya. Nah itu boleh. Atau kalau memang pengen bener witirnya di akhir, nah, saat imamnya witir, tetap dia sholatnya genap. Jadi saat imamnya salam tambah 1 rakaat. Jadi digenapkan di situ. Sehingga dia belum witir kan? Nah, nanti di akhir malam ya baru dia witir. Nah itu kalau memang maunya witirnya di akhir. Ya. Atau kasusnya sama juga ketika misalkan ada jamaah nih sudah witir saat tarawih bersama imam. Lalu kemudian ikut qiyamul lail. Nah saat qiyamul lail imamnya witir lagi. Nah kan udah witir gitu kan. Gimana nih? Ya saat imamnya salam tambah lagi 1 rakaat, digenapkan lagi. Kan nggak boleh 2 kali witir kan? Ya jadi yang itu kalau yang tadi sudah witir berarti yang akhir digenapkan. Ya. Jadi seperti itu ya, untuk insya Allah untuk mendapatkan keutamaan ini bahwasanya ya ketika berjamaah sama imam ya sampai ikuti imamnya sampai selesai ya. Nah ini juga kalau dilaksanakan di akhir malam, di akhir Ramadan seperti ini, insya Allah ini juga pahalanya sholat sepanjang malam ya. Lalu kemudian ya amalan yang ketiga yang juga bisa mendapatkan pahala sholat sepanjang malam itu adalah membaca 100 ayat. Tilawah tadrus 100 ayat dalam 1 malam. Ya tentu bahwasanya ini juga ya nggak lama sih, 100 ayat itu berapa lama sih kita baca 100 ayat ini? Ya tidak lama lah. Ya kalau surat-surat pendek ya cepat gitu kan. Wong surat ini saja apa surat Al-Kahfi masih panjang gitu kan. Al-Kahfi masih panjang. Al-Mursalat itu 1/2 halaman dari 50 halaman, 50 ini kan, 50 ditambah Al-Qiyamah itu 40 ayat gitu kan, itu 90 ayat ditambah sedikit aja, jadi sudah sebentar gitu, 10 menit itu selesai itu. Ya, jadi siapa yang membaca ya dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, man qara'a bi mi'ati ayatin fi lailah kutiba lahu qunutul lailah. Barang siapa yang dia membaca 100 ayat pada 1 malam, maka ditulis baginya pahala salat sepanjang malam. Ya hadis riwayat Muhammad disahkan Syekh Albani. Jadi ini luar biasa. Nah ini 3 amalan ini insya Allah pasti bisa kita laksanakan kalau kita itikaf. Ya, kalau kita itikaf kita di masjid, malamnya bisa kita baca 100 ayat gitu kan. Kita tarawih bersama sampai selesai. Subuhnya pasti berjamaah kan gitu kan. Nah maka besar harapannya kalau kita itikaf itu untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Ya. Dan tentunya Lailatul Qadar ini ya kita cari di 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Dan dalam memahami 10 hari terakhir ini, ya sebaiknya memang semuanya. Tidak perlu kita milih yang ganjil-ganjilnya saja, tidak. Karena ada 2 riwayat ya. Ganjilnya itu bisa dihitung dari depan atau ganjil dihitung dari belakang. Ya, riwayatnya ada yang seperti itu. Sehingga ketika misalkan dihitungnya dari depan jelas, sekarang kan malam ganjil, besok genap. Bisa lagi ganjil kan itu kan. Nah kalau dihitung dari belakang, ya berarti sekarang ini masih kurang 10 kan itu. Sisa 10 kan, berarti genap. Besok sisa 9, berarti besok ganjil gitu kan. Nah itu ada hadis seperti itu dalam riwayat Bukhari. Jadi ya kalau kita maunya gimana, udah itu aja semuanya. Insya Allah kalau kita semuanya kita isi dengan amalan, ya kita dapat lah insya Allah Lailatul Qadar ya gitu. Ya. Nah itu diantara amalan-amalan yang perlu kita lakukan ya untuk mendapatkan pahala yang seperti itu. Nah terus berikutnya kalau misalkan pengen mendapatkan amalan yang lain ya selama kita itikaf ya udah diisi dengan banyak berdoa, termasuk doanya yang diajarkan oleh Rasulullah SAW kepada Ibu Aisyah. Beliau bertanya, kalau misalkan mendapati Lailatul Qadar apa yang dibaca? Ya dibaca Allahumma innaka afuwwun tuhibbul afwa fa'fu anni, dibaca berulang-ulang ya. Itu minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, sesungguhnya Engkau adalah zat
yang maha memaafkan dan engkau menyukai pemaafan, maka maafkanlah aku. Ya, ini yang dibaca ya dalam doa. Ataupun doa-doa yang lainnya juga boleh dipanjatkan dalam kita beriktikaf. Lalu kemudian ketika pengen kita dapat pahala sedekah saat beriktikaf atau saat pengen sedekah kita bertepatan dengan Lailatul Qadar. Gimana caranya? Ya caranya ya setiap malam kita sedekah. Meskipun sedikit tapi sepalanya 10 malam terus. Ya mungkinkah apakah mungkin 10.000 gitu kan, tapi setiap malam gitu ya. Daripada kalau 100.000 cuma kita gambling nih, taruh di mana 100.000 ini kan gitu kan. Nah nanti nggak ada milih kalau tepat gitu kan, prosentasenya kan cuma 10% gitu ya dapatnya kalau cuma 100.000 dijadikan satu malam gitu. Tapi kalau di encer semua 10.000-an pasti dapat gitu kan. Nah ini kalau pahala sedekahnya sebenarnya. Apalagi kalau misalkan lebih gede daripada apakah tiap malam 100.000 nggak ada masalah, ataukah 1 juta juga nggak apa-apa kan gitu ya. Nah itu amalannya untuk kita isi dengan apa malam-malam saat i'tikaf ya. Baik, para jemaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, ya mungkin sedikit tambahan terkait dengan Lailatul Qadar ya. Yang mana Lailatul Qadar ini yang kita cari, yang kita harapkan gitu kan. Bahwasanya memang ini adalah malam yang Allah sebutkan sebagai lebih baik daripada 1000 bulan gitu ya. Dan Nabi SAW memerintahkan kepada kita untuk mencari di 10 malam yang terakhir dari bulan Ramadan ya. Taib. Nah ini hadisnya, hadis riwayat Bukhari yang tadi kita sebutkan ya, bahwasanya beliau bersabda iltamisuha fil ashril awakhir min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Ya, Lailatul Qadar fi tasi'ati tabqa. Jadi Lailatul Qadar itu pada malam ke-9 yang tersisa. Nah, ini dihitung dari belakang. Ya, jadi kalau misalkan sekarang 30 berarti ya sekarang ini masih malam ke-10 gitu kan. Besok baru malam ke-9. Jadi dari hadis inilah kemudian kemudian beliau juga menyatakan fi sabiatin tabqa, di malam yang tersisa ke-7 atau malam yang sisa yang ke-5. Nah ini maka para ulama menyatakan ya sudahlah setiap malam saja gitu ya, daripada kita bingung milih-milih mana yang itu lalu. Nah yang perlu diperhatikan, ternyata Lailatul Qadar itu ada tandanya, meskipun dirahasiakan waktunya oleh baginda Nabi SAW dan juga Nabi sendiri dirahasiakan kapan waktu terjadinya gitu ya. Tapi ada tanda yang bisa dirasakan. Di antaranya bahwasanya dari sahabat Abdullah bin Abbas, Rasulullah SAW itu bersabda, Lailatul Qadri, Lailatun samhatun tolakotun la haratan wala baridatan tusbihu syamsu sawihatuha du'aifatun hamra. Jadi Lailatul Qadar itu suatu malam yang penuh dengan kelembutan, cerah, tidak begitu panas dan tidak begitu dingin. Pada pagi harinya matahari terbit bersinar dengan sinar yang lembut, yang lemah dan nampak kemerah-merahan. Ya, ini diantara dalil yang menyatakan bahwa tentang ciri-ciri Lailatul Qadar. Kalau ya kita melihat ya intinya ini sebagai kabar gembira saja gitu kan. Kalau misalnya kita merasakan seperti mudah-mudahan ini adalah Lailatul Qadar kan gitu. Tapi kemudian jangan kemudian merasa wah ini saya sudah dapat nih, kemarin dapat Lailatul Qadar, besoknya saya nggak usah ibadah ya, nggak seperti itu gitu. Ya kalau bisa tetap tiap malam dikerjakan ya. Jadi itulah mungkin barangkali yang bisa ditambahkan pada kesempatan kali ini ya, sedikit sebagai bekal kita untuk mengisi malam-malam beriktikaf gitu ya. Dan mudah-mudahan kita dengan ilmu yang kita pelajari dengan i'tikaf ini ya menjadikan ibadah kita semakin sempurna dan menjadikan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Baik para jamaah sekalian Allah Subhanahu wa taala, mungkin barangkali ada yang mau ditanyakan? Ya, saya rasa cukup jelas lah. Insyaallah kalau sudah cukup jelas ya. Baik kalau begitu kita cukup saja untuk malam hari ini. Ini sebagai tambahan sebenarnya karena tadi sore tidak cukup waktunya, tidak selesai, baru kita selesaikan pada Isya ini. Mudah-mudahan jadi bekal untuk kita semuanya untuk mendapatkan pahala yang terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La in syakartum la azidannakum
لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد